Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Dirut PDAM Tirta Dharma Ayu Nurpan SEMSI baru sumur jagung diduga sudah berkorupsi miliaran rupiah. Sungguh menarik dan ini akan menjadi geger karena persoalannya Nurpan dilantik oleh Bupati Luki pada 17 Oktober 2025 dan peristiwa ini terjadi sebelum 1 bulan karena sekarang baru tanggal 16 podcast ini ditayangkan. Yang akan kita bicarakan adalah berdasarkan bukti otentik, bukan bukti identik. Insya Allah ini otentik, 99,9%-nya otentik, bukan aspal atau dokumen asli tapi palsu yang sekarang lagi geger di negeri adakadabra. Sebelum saya atau PKSPD membahas persoalan ini, mengapa ini terjadi, maka saya ingin menunjukkan bukti otentik, bukti transfer bank yang dilakukan atau atas perintah Dirut PDAM Nurpan SEMSI. Inilah bukti otentik saya tampilkan untuk pemirsa atau publik Indramayu, terutama para pemegang saham. Mari kita kemudian perbincangkan seberapa besar tadi yang dibilang diduga sudah melakukan korupsi. Berdasarkan bukti otentik, bukti transfer dari rekening bank PDAM yang berada di salah satu bank, berdasarkan bukti yang saya pegang atau PKSPD pegang adalah BSI. Transfer kepada PT Barokah Ramadan Sejahtera atau di dalam Google dalam kurung JAP senilai 2 miliar rupiah. Apa kaitannya PDAM dengan PT Barokah Ramadan Sejahtera? Saya ingin menjelaskan bahwa PT Barokah Ramadan Sejahtera yang beralamat di Jalan Panembahan Utara RT 015 garis RW 02 Panembahan Kecamatan Pleret Kabupaten Cirebon. Nah, jadi PT ini berada atau domisilinya atau kantornya berada di Cirebon atau di Pleret. Adakah hubungan PDAM dengan PT Barokah Ramadan Sejahtera? Sama sekali tidak ada. PT Barokah Ramadan Sejahtera bukanlah pabrikan atau bukanlah distributor bahan-bahan kimia seperti kaporit atau tawas atau lainnya, atau bukan distributor misalnya pipa dan lain-lain atau yang menjadi produksi dari PDAM. Tidak ada kaitannya, relasinya dengan ke-PDAM-an. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Itulah yang menarik untuk kita bicarakan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan informasi sementara dari beberapa pihak, dan ini belum final, PT Barokah Ramadan Sejahtera konon sudah tidak aktif lagi atau tidak ada usahanya lagi, alias bahwa ini sudah bubar. Lantas tadi yang saya katakan bahwa tidak ada relasi atau korelasinya dengan ke-PDAM-an, karena PT Barokah Ramadan Sejahtera hanya bergerak di bidang pengolahan makanan atau pengolahan daging, di mana kalau kita buka Google di gudangnya ada logo sapi, maka kemudian daging yang diolah
ada 24 jenis, diantaranya akan saya sebutkan 9 jenis saja. Misalnya ada kaki, ada buntut, ada patch, ada head weight, ada trunch, ada spare rib, kemudian ada breastbone, paru, dan liver. Nah, itulah bidang kegiatan atau kegiatan usaha dari PT Barokah Ramadan Sejahtera di Cirebon dan tidak ada kaitannya dengan ke-PDAM-an atau dengan produksi PDAM. Maka kemudian transfer 2 miliar ini tentu dapat diklarifikasikan atau dikategorikan bahwa ini adalah apa yang disebut oleh Bradford, Arthur, dan atau Cecil Galaxy yang dijadikan literatur pokok bagi mahasiswa akuntansi disebut dengan fraud atau kecurangan, atau dalam istilah lain indikasi perkorupsian telah terjadi. Kemudian kenapa ini sampai terjadi? Saya ingin menjelaskan problemnya ada sekitar 7 persoalan, yaitu di struktur organisasi PDAM. Kalau kita lihat di bagian strukturnya sekarang masih ada SPI, Dewas. Nah, dengan sendirinya SPI dengan Dewan Pengawas sama sekali tidak bekerja, sama sekali kemudian menutup mata, alias SPI dan Dewas yang duduk di situ atau di kotak itu hanya makan gaji buta. Maka dari sistem yang tidak efektif ini, Bupati harusnya meniadakan kotak SPI dengan Dewas, artinya kotak itu dibiarkan kosong karena juga tidak ada sanksinya karena tidak efektif. Berikutnya, saya membaca gejala ini atau menganalisis gejala ini, maka ini ada persoalan buruknya sistem akuntansi. Karena sebenarnya kalau bagian akuntansi ini cermat, maka ini kemudian harus diverifikasi ulang kepada direktur utamanya atau Nurpan atau kepada direktur keuangan yang sekarang ini dilebur menjadi Dirum Direktur Umum. Ketiga, buruknya sistem pengendalian internal. Nah, SPI sebenarnya representasi dari pengendalian internal, dan mungkin ini SPI tidak ditaruh orang-orang yang profesional atau orang yang paham dengan akuntansi dan hukum, karena orang akuntansi atau akuntan harus paham hukum karena di mata kuliah akuntansi ada mata kuliah hukum juga, baik itu hukum pidana perdata maupun hukum ketenagakerjaan atau hukum administrasi negara, dan itu diajarkan di prodi akuntansi. Yang keempat, buruknya SOP. Mengapa saya sebut ini buruknya SOP? Kalau SOP-nya benar, ini saya hanya menggunakan 2 alternatif. Kenapa uang 2 miliar yang ditransfer melalui BSI ke rekening PT Barokah Ramadan Sejahtera? Kemudian ada 2 alternatif. Harusnya penarikan uang atau transfer uang atau apa yang disebut dengan cek harus ditandatangani oleh 2, yaitu Dirut PDAM dan Dirum atau Direktur Keuangan, bukan oleh bagian keuangan, karena informasinya bagian keuangan yang memegang otoritas, padahal bagian keuangan hanya berfungsi sebagai kasir besar. Tetapi sekali lagi harusnya Dirum yang kemudian di dalamnya merupakan direktur keuangan. Kalau dulu ada direktur keuangan, kemudian ada Dirum, sekarang dilebur menjadi Dirum, dan direktur keuangan membawahi
manajer keuangan atau bagian keuangan. Karena di dalam laporan keuangannya atau neracanya maka ada tanda tangan direktur umum dan direktur utama atau dirut. Yang kelima, buruknya manajemen. Nah, ini apa yang saya sebut dari dulu sampai dengan pemerintahan Lukisai, bahwa PDAM masih dijadikan tong sampah dengan manajemen sampah. Sehingga manajemen yang buruk tidak ada kemudian untuk saling mengontrol, kemudian tidak ada yang saling untuk mengingatkan, bahkan ke semuanya berjalan sendiri-sendiri. Ini kelihatan dengan fakta terjadinya transfer 2 miliar dari rekening PDAM yang ditaruh di BSI. Artinya kalau kita lihat di neracanya maka ini bisa dicek ada berapa uang kas yang ditaruh di bank atau istilahnya kemudian cash in bank, apakah hanya BSI atau kemudian ada bank lain. Biasanya sebuah perusahaan yang profesional tergantung kepada distributor atau tergantung kepada pabrikan yang memberikan suplai kebutuhannya, sehingga kalau memang PT atau pabrikan, favorit dan lain-lain menggunakan BCA, maka PDAM akan membuka rekening pada BCA atau PDAM akan menggunakan rekening BRI atau Bank Mandiri atau BNI 46 jika pelanggannya atau distributornya atau suppliernya memang menggunakan rekening bank seperti itu, karena ini memudahkan atau supaya tidak ada biaya tambahan untuk efisiensi anggaran. Nah, di sini kelihatan dengan lolosnya transfer uang 2 miliar dari Dirut kepada PT Barokah Ramadan Sejahtera. Kemungkinan pertama, maka transfer ini tanpa sepengetahuan Direktur Umum yang baru saja dilantik sama-sama dengan Dirut Nurpan. Seandainya ini benar, bahwa Direktur Umum atau Dr. Sunario tidak tahu menahu dalam persoalan ini, maka apa yang saya sebutkan, SOP yang buruk, sistem pengendalian intern yang buruk dan tidak benar sehingga menimbulkan persoalan ini, karena harusnya transfer atau uang sebesar itu ditarik ke bank, apalagi dipindahkan untuk kepentingan lain, maka harusnya Direktur Umum yang di dalamnya membawai bagian keuangan atau manajer keuangan harusnya tahu dan ada otoritas untuk paraf. Jika seandainya kemudian ternyata tidak difungsikan, SOP yang salah, sistem pengendalian intern yang salah, dengan sistem akuntansi yang salah, maka Dirum bisa dilewati hanya melalui kabag keuangan atau yang disebut-sebut bagian keuangan atau manajer keuangan. Itulah kemungkinan yang terjadi. Nah, ketujuh, ini juga harus kita salahkan. Mengapa pansel tim penguji kompetensi dan kelayakan meloloskan Nurpan SE, MSI, kalau bukan karena kolusi dan nepotisme. Karena sesungguhnya mental fraud itu bisa terdeteksi atau bisa dibaca tanda-tandanya pada saat melakukan interview. Problemnya adalah apakah tim penguji Ahmad Sadeli dari BKD waktu itu, Iin Indrayati, Kepala Bapak Dalitbank, dan Salman Al-Farisi sebagai staf khusus mengerti atau paham apa sebenarnya yang ada di dalam PDAM, atau mengertikah sebenarnya sistem akuntansi yang baik, mengertikah sebenarnya sistem pengendalian intern, dan fraud itu sebenarnya tanda-tandanya bisa dibaca pada saat interview. Kalau kemudian tim penguji, 3 tim penguji ini paham. Jadi dengan kejadian ini, tim penguji, baik Ahmad Sadeli, Iin Indrayati, kemudian Salman juga harus disalahkan karena lolosnya Nurpan di dalam
seleksi PDAM. Tetapi ceritanya lain kalau ini sebenarnya order dari bupati sehingga kemudian kolusi nepotisme tidak bisa dihindarkan. Itulah fakta yang terjadi di permukaan. Mungkinkah kemudian ada kebocoran lain di PDAM di bawah Nurban yang belum sumber jagung karena belum 1 bulan sudah terjadi peristiwa melawan hukum. Bagaimana seandainya kemudian uang itu karena sudah geger dikembalikan lagi? Dalam sistem akuntansi atau hukum, ini sudah merupakan tindakan kecurangan. Peristiwa hukumnya sudah terjadi. Jadi meskipun itu dikembalikan, maka ini peristiwa sudah terjadi. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh bupati? Bupati bukan wait and see. Jika bupati mengambil sikap wait and see, maka ini cacat leadership. Mestinya bupati harus memberhentikan dengan tidak hormat karena bupati juga memegang data otentik tentang transfer rekening dari BSI ke rekening PT Barokah Ramadan Sejahtera di Cirebon di bawah otoritas absolut Nurban SE-MSI sebagai dirut. Kemudian yang sedikit menggembirakan, apakah kemudian Bupati Luki atau pemerintahan Luki Saifuddin akan tetap juga wait and see menunggu proses hukum? Inilah yang saya sebut tadi cacat leadership. Karena kalau menunggu proses hukum, bukan tidak mungkin ini bisa jadi proses hukum jalan di tempat atau lama, sedangkan kalau dibiarkan mentalitas korup ini, mentalitas fraud ini akan makin memperparah PDAM, bukan makin sehat tetapi PDAM akan rusak. Berdasarkan informasi ini saya harus disclaimer dulu. Berdasarkan informasi ini, disclaimer dalam hal ini bahwa beberapa sumber yang mengatakan kepada saya bahwa telah diinformasikan ke Polda atau telah dilaporkan kepada Polda, maka saya berharap dengan reformasi di institusi kepolisian, Polda Jabar bertindak cepat untuk merespon laporan masyarakat yang telah disampaikan ke Polda Jaya. Mudah-mudahan beberapa informasi teman yang disampaikan kepada saya bahwa ini telah disampaikan atau dilaporkan kepada Polda Jabar bisa ditindaklanjuti dengan cepat sehingga tidak ada alasan bagi pemerintahan Luki Sai untuk tidak memberhentikan dengan tidak hormat. Bahkan tidak ada alasan pula untuk menunda sebelum proses hukum ini untuk tidak memberhentikan dengan hormat terhadap Dirut PDAM Nurban SE-MSI. Karena faktanya sudah jelas bahwa ada manipulasi, ada kecurangan yang di dalam kategori undang-undang tindak pidana korupsi, maka ini sudah masuk pada unsur tindak pidana korupsi apa yang dilakukan Nurban, mentransfer dari rekening PDAM BSI ke PT Barokah Ramadan Jaya yang ternyata perusahaannya sudah tutup, yang ternyata tidak ada kaitan dengan kepedaiman karena PT Barokah Ramadan Jaya Sejahtera hanya bergerak di bidang olahan daging sapi seperti yang tertera pada logonya. Nah, jika kemudian Bupati harus menunggu proses hukum, maka ini akan menjadi masalah. Karena proses hukum lebih baik ketika Nurban sebagai Dirut PDAM diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi tidak ada alasan Bupati untuk tidak memberhentikan dengan tidak hormat. Kalau kemudian wait and see ini mengafirmasi dan menjadi pembenaran bahwa
sulit bagi bupati karena kepentingan politik atau wakil bupati Saifuddin karena kepentingan politik, karena Nurpan menjadi dirut PDAM atas kepentingan politik, atas kepentingan nepotisme, atas kepentingan kronisme, atas kepentingan lain-lain, bukan untuk kepentingan menyehatkan PDAM yang sakit. Kita juga berharap pada Polda bahwa laporan-laporan PDAM dari kasus mantan dirut PDAM sebelumnya yang 2021 sudah diperiksa oleh Polda untuk dibuka kembali dan dilanjutkan bersamaan dengan kasus yang baru saja diinformasikan ke Polda soal dirut PDAM Nurpan SE-MSI telah menyalahgunakan kekuasaannya, telah menyalahgunakan kewenangannya karena mentransfer uang 2 miliar kepada PT Barokah Ramadan Jaya yang tidak ada kaitannya dengan kepedaiman. Dan ini jelas unsurnya adalah perkorupsian. Sehingga diduga dengan kuat Nurpan belum seumur jagung, belum 1 bulan, sudah berani melakukan korupsi 2 miliar. Betapa luar biasa dan betapa hebatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.